51 Memori. Setelah beberapa waktu berjalan akhirnya mereka sampai di sebuah ruangan. Si meminta Hansen masuk ke dalam dan sampai di sini tidak akan ada seorang pun yang mengganggunya. Hansen mengetuk pintu dan membukanya. Kamar itu cukup luas dan di dekat jendela Yao Wu berbalik dan angin yang melewati jendela meniup rambutnya. Yao Wu penasaran dengan siapa yang ingin bertemu dengannya. Melihat Hansen membuat dirinya sedikit terkejut dan Hansen menundukkan kepalanya. Air matanya jatuh dan melihat Yao Wu secara dekat membuat hatinya sakit. Pria yang disebut sebagai kesombongan surgawi dan peringkat pertama dalam daftar surgawi jatuh sampai seperti ini hanya karena seorang wanita. Jika orang lain tahu maka dia akan menjadi bahan tertawaan untuk seumur hidupnya. Yao Wu perlahan melangkah ke arah Hansen dan berdiri di depannya. Kenapa? Ini sudah ketiga kalinya kita bertemu dan aku belum melupakannya sama sekali. Kenapa kau selalu menangis dan memancarkan sorot mata yang penuh rasa penyesalan? Kesombongan surgawi Han Xuan. Apakah kau pernah mendengarnya? Tanya Hansen dengan sedih. Kesombongan surgawi. Han Xuan. Aku tidak mengerti apa maksudmu dan sebenarnya nama siapa itu? Kata Yao Wu dengan kebingungan. Bukan apa-apa. Dia adalah orang bodoh yang selalu mengejar kekuatan di dalam hidupnya. Hansen tersenyum dan mengepalkan tinjunya dengan sangat erat. Tiba-tiba gelombang kekuatan jiwa Yao Wu meledak dan Hansen dipaksa mundur, bentuk jiwa roda bulan keluar dengan paksa dan Yao Wu sendiri kehilangan kontrolnya. Jiwa naga surgawi meraung dengan ganas di dalam tubuh Hansen seolah merespon jiwa roda bulan. Yao Wu kehilangan kesadarannya dan Hansen bergegas menangkapnya. Hansen mulai kehilangan kesadarannya dan jiwanya diseret masuk ke dalam jiwa roda bulan. Di sana dia melihat bayangan masa lalu dan seorang wanita yang mirip seperti Yao Wu yang Hansen kenal duduk di sebuah kursi Master Sekte Bulan. Hansen terkejut dan berkata, bukankah ini Sekte Bulan yang dulu aku hancurkan? Apakah ini memori yang ingin roda bulan tunjukkan dan Sui Jing masih ada di sana? Beberapa tetua masuk ke dalam dan memberi hormat, Dewi Bulan. Kami tahu hubungan Anda dengan kesombongan surgawi itu. Tapi para leluhur sudah memerintahkan kepada Anda untuk segera merebut teratai primordial dari tangannya. Jika Anda tidak segera bertindak maka itu sama saja Dewi Bulan mengabaikan rasa hormat kepada leluhur. Jangan lupa bahwa sejak kecil Dewi Bulan dirawat dan dijaga oleh sekte ini. Anda tidak mungkin mengabaikannya bukan? Kalian sangat paham bahwa aku bukan lawannya sama sekali. Lagi pula sejak awal dia mendapatkan teratai primordial dengan tangannya sendiri, apakah kita harus mencuri miliknya? Tanya Sui Jing dengan ragu. Perintah adalah perintah. Kata tetua itu dengan tegas. Baiklah. Aku akan pergi dan menemuinya. Sui Jing berdiri dan terlihat sangat sedih. Hansen dapat merasakan perasaan Sui Jing dengan sangat jelas. Dirinya tidak bisa berhenti untuk mengutuk Sekte Bulan yang memanipulasi perasaan Sui Jing untuk merebut salah satu harta miliknya dengan memanfaatkan hubungan. Semuanya menjadi lebih cepat dan Sui Jing berada wilayah Han Xuan, lebih tepatnya sebuah istana melayang tempat tinggal Han Xuan. Mulai dari sini Hansen sangat tahu apa yang akan terjadi, namun rekaman ingatan ini masih tidak bisa dia lupakan sama sekali dan ini merupakan hari di mana dia mendapatkan kekalahan pertamanya. Kesombongan surgawi Han Xuan keluarlah. Kata Sui Jing yang berdiri di atas langit. Langkah kaki terdengar sangat keras dan sosok Han Xuan di masa lalu perlahan keluar. Hansen seolah melihat dirinya sendiri yang penuh kepercayaan diri sewaktu dulu. Sui Jing. Apakah kau perlu berteriak sekeras itu? Kau dan aku bukanlah orang lain.
Masuklah dan mari mengobrol dengan santai, kata Han Xuan dengan senyum yang ramah. Aku datang kemari bukan sebagai kekasihmu, tapi sebagai musuhmu. Serahkan teratai primordial dan matilah, kata Sui Jing dengan keras. Han Xuan merasa sangat terkejut dan berkata, kenapa harus seperti ini? Aku tidak pernah bermusuhan dengan Sekte Bulan dan teratai primordial sudah aku gunakan untuk memperbaiki lukaku ketika bertarung melawan iblis 1000 tangan. Aku tahu ini semua bukan kemauanmu. Kita bisa membicarakan ini baik-baik. Tidak ada yang perlu kita bicarakan. Aku lahir di Sekte Bulan dan dikenal sebagai Dewi Bulan. Aku sangat membutuhkannya karena ini adalah perintah dari leluhur. Karena kau sudah menggunakannya maka aku hanya perlu mengekstraknya melalui jiwamu. Sui Jing mengeluarkan pedangnya dan mengayunkannya dengan sekuat tenaga. Yin Qi yang sangat padat membentuk sebuah bilah dan Han Xuan tidak memiliki niat untuk menghindar. Sisik naga menyelimuti tubuhnya dan Yin Qi yang ganas tepat mengenai Han Xuan dan membelah istana melayang menjadi 2 bagian. Episode sebelumnya, Bab 50 Lega. Episode berikutnya, Bab 52 Tragedi Masa Lalu. Bab 52 Tragedi Masa Lalu. Istana melayang itu runtuh dengan sekali ayunan pedang dan jatuh ke tanah. Tangan Sui Jing gemetaran dan Han Xuan jatuh bersama dengan istananya. Groar. Jiwa naga surgawi keluar dari dalam puing dan terbang ke arah Sui Jing. Perlahan jiwa naga surgawi menghilang dan digantikan sosok Han Xuan dengan luka goresan pedang di dadanya. Bahkan kau tidak sanggup untuk memegang pedang dengan benar. Aku mengakui bahwa kau bukan satu-satunya wanitaku, tapi kau adalah salah satu orang yang berharga untukku. Jangan lakukan ini lagi. Aku mungkin bisa membuat semua orang tunduk di bawah kakiku, tapi aku tidak mungkin bisa melawanmu, kata Han Xuan dengan jujur. Sui Jing terbang ke arah Han Xuan dan di atas kepalanya terdapat roda bulan yang melingkar seperti sebuah mahkota. Energinya meluap dengan gila dan Sui Jing mengayunkan pedang terus-menerus. Han Xuan terus-menerus menahan serangan Sui Jing dengan lengannya dan mencoba meyakinkan Sui Jing untuk berhenti. Namun bukannya berhenti dan berbicara, Sui Jing terus menyerang Han Xuan dengan ganas. Han Sen yang melihat memori kehidupannya yang dulu merasa sangat sedih. Terlebih dia juga dapat merasakan perasaan dari Sui Jing yang putus asa sekarang. Setelah setengah hari bertarung mereka berdua akhirnya berhenti. Sui Jing terlihat sangat kelelahan dan Han Xuan penuh dengan darah di lengannya. Han Xuan sama sekali tidak melawan dan hanya bertahan. Walaupun pedang Sui Jing adalah artifak tingkat Heaven namun tubuh naga surgawi Han Sen sangatlah keras. Lagi pula Sui Jing tidak benar-benar ingin membunuhnya dan menyerang dirinya secara acak. Apakah kau sudah puas? Kau tidak seperti ini sebelumnya dan bisakah kita berbicara? Kata Han Xuan dengan sedih. Berbicara itu tidak mungkin. Pilihannya hanya satu, kau harus mati sekarang. Sui Jing membentuk segel dan pusaran badai Yin Qi mengurung mereka berdua. Sebuah bola cahaya terbentuk di depan Han Xuan dan meledak. Walaupun matanya dibutakan sementara waktu namun dia dapat melihat melalui kesadaran ilahinya dan dapat merasakan Sui Jing bergerak ke arahnya. Suk. Han Xuan merasakan kalau Sui Jing memeluknya dan perlahan dia mendapatkan kembali penglihatannya. Badai Yin Qi mulai berhenti dan ekspresi Han Xuan menjadi sangat pucat, darah menetes dari atas langit dan pedang yang terbentuk dari Yin Qi menusuk dada Sui Jing. Sui Jing sengaja melakukan ini dan jika Han Xuan tahu maka dapat dipastikan dia tidak akan bisa melakukannya. Han Xuan memang tidak bisa membunuhnya tapi dia bisa membuat dirinya mati seolah dibunuh oleh Han Xuan.
Han Xuan perlahan turun dan mengeluarkan pil roh. Kenapa kau sampai melakukan ini? Tolong jangan mati demi diriku. Aku akan melakukan apapun dan mendengarkanmu. Tapi tolong jangan mati dengan cara seperti ini. Masih banyak hal yang ingin aku lakukan bersama denganmu. Sui Jing memuntahkan pil roh itu dan sudut mulutnya terus mengeluarkan darah. Dia mengusap wajah Han Xuan dan tersenyum seolah mendapatkan kebebasannya. Jangan bersedih. Jika saja kau dan aku tidak menjadi musuh, mungkin kita sudah hidup bahagia bersama. Jangan menyalahkan dirimu karena kematianku. Semua ini adalah pilihanku sendiri dan aku tidak akan melupakan hari di mana kita bersama-sama melewati hidup dan mati. Jika saja Sui Jing sudah tidak memiliki tenaga lebih dan tubuhnya bersinar dan hancur menjadi butiran cahaya, perkataannya yang terakhir yang menjadi pertanyaan besar untuk Han Xuan di masa lalu sekarang dapat didengar Han Sen dengan jelas. Berapa kali pun dia mengingatnya, dirinya selalu menangis waktu itu dan hal ini merupakan luka besar di dalam hatinya. Perkataan terakhir Sui Jing yang terakhir, jika saja setelah kematian aku direinkarnasikan. Maka saat itulah aku berharap untuk lahir dan bertemu denganmu. Walaupun kita akan melupakan ingatan ini, namun aku ingin memiliki ingatan yang baru di mana nantinya akan diisi dengan kenangan baru kita berdua. Surga, apakah kau mendengarku? Tolong lebur jiwa ini menjadi keberadaan yang baru dan pertemukan aku sekali lagi dengan belahan jiwaku. Perlahan pecahan cahaya jiwa itu menyebar dan Han Xuan menggila di sana. Air matanya tidak dapat dibendung dan raungan naga surgawi menggema di alam mistik, namun raungan ini penuh dengan kesedihan yang mendalam. Han Xuan mengamuk dengan penuh kesedihan dan menghancurkan sekte bulan. Entah itu murid, tetua ataupun leluhur yang terlibat ataupun tidak, semuanya mati di tangan Han Xuan. Bahkan area itu berubah menjadi kekosongan dan tidak ada satupun tanda kehidupan. Han Xuan mungkin tidak mati, tapi sejak Sui Jing mati maka itu akan menjadi kekalahan baginya. Untuk pertama kali dalam hidupnya Han Xuan sebagai kesombongan surgawi hancur oleh ketidakberdayaan. Pecahan jiwa itu kembali berkumpul dan melewati ruang dan waktu hingga melewati 3000 tahun. Pecahan cahaya itu masuk ke dalam perut wanita bernama Yao Lan yang tidak lain adalah istri ketiga dari Raja Wu Dao. Dia dinyatakan hamil dan melahirkan seorang bayi wanita yang sehat yang bernama Yao Wu. Episode sebelumnya. Bab 51 Memori. Episode berikutnya. Bab 53 Lembaran Baru. Bab 53 Lembaran Baru. Han Sen membuka matanya dan menangis sejadi-jadinya. Untuk pertama kalinya dia berterima kasih kepada surga karena memberikan kesempatan kedua untuknya. Surga membuat Sui Jing terlahir kembali sebagai pribadi yang baru, yaitu Yao Wu. Mungkin dia tidak memiliki ingatan sebagai Sui Jing, tapi tetap saja dia adalah Sui Jing yang baru yang saat ini dikenal sebagai Yao Wu, dan tentunya dia mewarisi kehendak Sui Jing yang menganggap dirinya sebagai belahan jiwanya. Han Xuan dan Sui Jing hanya berada di masa lalu, sekarang adalah kisah dari kesombongan surgawi Han Sen dan Dewi Bulan Yao Wu yang membuka lembaran baru. Perlahan Yao Wu membuka matanya dan melihat wajah Han Sen dari dekat membuatnya sangat malu. Dengan panik dia segera bangun dan merapikan pakaiannya yang berantakan. Apa yang terjadi? Kenapa aku tiba-tiba pingsan setelah roda bulan muncul? Tanya Yao Wu dengan malu. Entahlah, siapa yang tahu, kata Han Sen dengan santai. Dirinya berpikir kalau gambaran ingatan masa lalu itu hanya tertuju kepadanya. Yao Wu mungkin tidak sadarkan diri dan tidak melihat apapun. Sudahlah. Ngomong-ngomong, apa yang sudah kau lakukan kepada ayahku dan niatmu ingin bertemu denganku? Tanya Yao Wu dengan penasaran. Serius kau tidak tahu?
Apakah raja tidak memberitahunya sama sekali? Singkatnya, aku memiliki metode untuk menyembuhkan raja, tapi aku memiliki beberapa syarat untuk melakukannya, kata Han Sen dengan santai. Yao Hu merasa kalau Han Sen lebih ceria dari sebelumnya dan entah mengapa membuatnya senang. Syarat apa? Tolong sembuhkan ayahku. Dia sudah menderita beberapa bulan dan alkemis kerajaan mengatakan bahwa dia tidak akan hidup lebih dari setahun. Jika kau benar-benar bisa melakukannya, maka aku bersedia melakukan apapun yang kau minta, apapun itu aku tidak akan menolaknya, kata Yao Hu dengan sungguh-sungguh. Kau sendiri yang mengatakannya, jadi jangan pernah menariknya kembali. Han Sen mendekat dan berbisik di telinga Yao Hu, sebenarnya apa yang aku minta adalah dirimu. Ini. Yao Hu terlihat gugup dan wajahnya memerah karena malu. Han Sen tersenyum dan berkata, sudah aku duga. Putri ketiga yang dikenal sangat cantik pasti tidak akan mau. Apalah diriku yang hanya sebatas keluarga kelas 2, bahkan jika putri ketiga ingin menyangkal janjinya maka tidak akan ada orang yang berani mengkritiknya sama sekali. Siapa yang akan menyangkalnya? Janji adalah janji dan aku akan menepatinya setelah kau menyembuhkan ayahku. Tapi kita baru saja kenal dan aku belum benar-benar mengenal dirimu, kita butuh waktu untuk saling mengenal satu sama lain, kata Yao Hu yang terlihat malu. Han Sen menggelengkan kepalanya dan merasa bernostalgia. Sudah sangat lama dia tidak menggoda seorang gadis. Sejujurnya dia merasa sedikit geli dengan hal semacam ini dan entah mengapa dia sangat menikmatinya. Begitu pula dengan Yao Hu yang perasaannya sedang terombang-ambing, dia tidak tahu harus merasa sedih atau senang. Namun intinya dia sangat nyaman berbicara dengan Han Sen seolah dia sudah sangat akrab dengannya. Sebelumnya kau memiliki konflik dengan keluarga Fan? Memangnya masalah apa yang kau miliki dengan mereka sampai kau menerima tantangan itu? Tanya Yao Hu dengan penasaran. Dulunya keluargaku berdiri di kota api. Tapi keluarga Fan takut dengan perkembangan keluarga Han dan mengambil seni bela diri mereka. Singkat saja, semua anggota keluarga Han dibantai dalam satu malam dan hanya aku yang tersisa saat berumur 10 tahun. Kebencian sejak awal harus diselesaikan. Bahkan setelah aku meninggalkan kota kayu, keluarga Fan mengirim 2 orang kultivator alam Nas Chen Sol untuk membunuhku. Namun sayangnya mereka memilih orang yang salah dan berakhir mati di tanganku. Han Sen menceritakan semuanya dengan jujur. Yao Hu mengusap wajah Han Sen dan merasa kasihan, malang sekali nasibmu. Masih kecil sudah sendirian. Tapi aku tidak menyangka kau akan sekuat itu sampai bisa membunuh kultivator alam Nas Chen Sol. Han Sen dengan kesal menurunkan tangan Yao Hu dan berkata, seorang pria tidak akan mengemis rasa simpati ataupun mengemis untuk mendapatkan keuntungan. Aku lebih suka memperjuangkan sesuatu sekalipun harus melakukan hal jahat. Harga diri seorang pria harus dijaga. Jika tidak, bagaimana kau akan mempertanggungjawabkannya nanti? Karena itulah aku tidak pernah menundukkan kepalaku kecuali hanya untuk orang tuaku. Perkataan yang bagus. Tapi apakah kau yakin bisa menang? Tanya Yao Hu dengan khawatir. Selama itu tingkatan yang sama maka aku akan menang dengan mudah. Kau bisa datang dan melihatnya nanti di arena. Lihatlah seberapa kuat pria yang di masa depan akan menjadi suamimu, kata Han Sen dengan sedikit menggoda. Episode sebelumnya. Bab 52 Tragedi Masa Lalu. Episode berikutnya. Bab 54 Sosok yang berpengaruh. Bab 54 Sosok yang berpengaruh. Yao Hu sedikit malu dan dia pasti akan datang untuk melihatnya nanti. Sejujurnya dia penasaran apakah perkataan Han Sen itu benar atau hanya sebuah omong kosong belaka.
Ayo pergi. Aku ingin berpamitan kepada raja, kata Han Sen dengan santai. Yao Wu mengangguk dan Han Sen menggandeng tangan Yao Wu dengan paksa. Yao Wu sedikit malu dengan hal ini dan segera mereka keluar dari sana. Di pojokan Si sedang bersantai sambil meminum tehnya dan melihat kebersamaan mereka membuatnya sedikit terkejut. Sekarang dia harus mengakui bahwa kecantikan wanita dapat membutakan segalanya. Sebuah berkah besar bagi kerajaan dan putri ketiga jika dapat menikahi Han Sen. Dengan dukungannya maka hanya masalah waktu saja sampai kerajaan Xianjiang berkembang pesat. Penjaga Si, aku ingin kembali dan apakah perlu berpamitan kepada Yang Mulia Raja? Tanya Han Sen dengan santai. Mohon maafkan saya. Tuan Han Sen tahu bahwa Yang Mulia baru saja beristirahat. Akan jauh lebih baik jika tidak mengganggunya, kata Si dengan jujur. Baiklah kalau begitu. Karena urusanku di sini sudah selesai maka lebih baik aku pulang dan tidur. Menunggu 2 hari untuk membunuh keluarga sampah itu akan sangat membosankan. Lebih baik aku meluangkan waktu dengan berlatih, kata Han Sen sambil menguap. Kalau begitu saya akan menyiapkan kereta untuk Tuan Han, kata Si yang menawarkan tumpangan. Tidak perlu. Itu hanya akan mengundang perhatian ke depannya. Han Sen melepaskan tangan Yao Wu dan berkata, jika kau merindukan diriku maka datanglah. Pintu rumahku akan selalu terbuka untukmu. Sesekali menginap juga tidak masalah. Terima kasih. Yao Wu tersenyum dengan kesal dan berpikir kalau Han Sen tidak tahu malu. Han Sen melambaikan tangannya dan berjalan pergi seorang diri. Yao Wu perlahan melihatnya pergi dan tersenyum puas. Bersama dengan Han Sen mungkin tidak akan membosankan dan terasa menyenangkan. Paman Si, apakah ayah benar-benar bisa disembuhkan olehnya? Tanya Yao Wu dengan penasaran. Bukan hanya bisa melainkan Yang Mulia saat ini benar-benar sudah sembuh. Jika bukan karena Tuan Han maka Yang Mulia pasti akan mati kurang dari sebulan karena kutukan serta akumulasi racun di dalam tubuhnya, kata Si dengan jujur. Tidak heran jika ayah menyetujui permintaannya untuk menikah denganku, kata Yao Wu dengan senyum yang cerah. Apa maksud putri? Tuan Han hanya meminta 3 permintaan. Tuan Han hanya meminta rahasia tentang kemampuannya, mengambil harta giok kaisar yang tidak berharga dan meminta bertemu dengan Tuan Putri sebentar saja. Hanya itu permintaan Tuan Han Sen, kata Si dengan jujur. Yao Wu menghentakkan kakinya dengan kesal dan merasa sudah dipermainkan oleh Han Sen. Ketika bertemu lagi Yao Wu pasti akan memarahinya karena sudah menipunya. Lebih baik putri menjalin hubungan baik dengannya. Bukan hanya demi kebaikan putri sendiri melainkan itu juga akan memberikan pengaruh besar untuk kerajaan. Ayah Anda pasti akan senang. Aku pikir putri juga menyukainya bukan? Kata Si yang mengutarakan pendapatnya. Apakah identitasnya sehebat itu? Tanya Yao Wu dengan penasaran. Ya, kerajaan kita merupakan kerajaan kelas bawah. Namun jika itu Tuan Han Sen maka orang terkuat di benua ini sekalipun dia harus menaruh rasa hormat kepadanya dan berbicara seolah mereka setara. Mungkin dia sangat arogan tapi arogansi yang dimilikinya bukan sebuah omong kosong. Keluarga Fan akan berakhir di tangannya dan aku memiliki keyakinan penuh. Si memberikan penilaian yang tinggi. Han Sen memang sangat luar biasa dan hanya beberapa kata darinya membuatnya tercerahkan. Insting dan kemampuannya sangat tajam ditambah dengan bakat alkemisnya yang luar biasa. Dalam pertarungan hidup dan mati keluarga Fan sama sekali tidak akan bisa menang. Bahkan sejak awal mereka sudah kalah di tangan Han Sen, jika dia membuat pil roh hati Dao dan menyebarkan perintah untuk menghancurkan keluarga Fan.
Maka banyak masalah waktu sampai kultivator alam Divine Sea datang dan meratakannya. Di sisi lain Hansen menjemput Cai Ying dan mereka bergegas kembali. Liu Xuang sedang sibuk mengurus banyak orang dan Hansen tidak ingin mengganggunya. Dia pergi bersama Cai Ying secara diam-diam dan memutuskan untuk berlatih sementara waktu. Dalam 2 hari ini berlatihlah sekeras mungkin dan jika memungkinkan tembuslah alam Nas Chen Sol. Aku sudah menantang keluarga Fan dalam pertarungan arena dan ini adalah kesempatan bagimu untuk bertarung di antara hidup dan mati. Aku harap kau tidak akan mengecewakanku nantinya. Kata Hansen dengan santai. Tuan tidak perlu khawatir. Saya tidak akan mempermalukan nama keluarga Han. Kata Cai Ying dengan sungguh-sungguh. Hansen mengusap kepalanya dan tersenyum. Sampainya di rumah mereka berdua berlatih dan memperkuat diri mereka dengan semua sumber daya. Episode sebelumnya. Bab 53 lembaran baru. Episode berikutnya. Bab 55 pertarungan arena. Bab 55 pertarungan arena. 2 hari berlalu dengan sangat cepat dan arena saat ini penuh dengan banyak orang besar yang berkumpul. Pertarungan 2 kabar pertarungan 2 keluarga menyebar dengan sangat luas dan keluarga Fan memanggil semua tetuanya untuk datang. Banyak dari keluarga besar juga datang untuk melihat pertarungan ini. Terlebih keluarga Liang, King dan Luo yang merupakan keluarga kelas pertama. Pernyataan Hansen ketika sewaktu di aula istana sedikit membuat minat mereka. Apakah arogansi yang ditunjukkan waktu itu dapat dibuktikan dengan kekuatannya atau tidak maka itu akan terjadi hari ini. Kedua pangeran dan putri ketiga juga datang untuk melihat keseruan pertarungan. Hanya saja sejak awal Yao Wu terlihat sangat gelisah melihat barisan orang kuat keluarga Fan. Wu Tian baru saja pulih dari penyakitnya dan Wu Sue sedikit penasaran dengan Hansen. Jika apa yang dikatakan Liang Yu benar maka kekuatannya mungkin dapat menyaingi Luo Feng sebagai jenius muda pertama di kerajaan. Jika dia mendapatkan dukungan dari orang seperti itu maka kesempatannya untuk bersaing dengan Wu Tian akan terbuka lebar. Liu Xuang juga berada di tribun yang sama dengan mereka bertiga. Sejak awal Wu Sue merupakan saudara dan anak dari bibinya, karena itulah keluarga Liu merupakan keluarga bangsawan. Adik Liu Xuang, kau selalu mengatakan bahwa kakak Hansen adalah orang yang hebat. Keluarga Fan akan bertempur habis-habisan dan dengan barisan para tetua ini, menurutmu siapa yang akan menang? Tanya Wu Sue dengan santai. Kakak Han tidak akan kalah. Walaupun dia cukup sombong namun dia adalah pria yang sangat tegas. Jika dia mampu maka dia akan maju dengan penuh kepastian untuk menang. Kata Liu Xuang dengan santai. Lalu bagaimana jika dibandingkan denganku? Seorang pria masuk ke dalam tribun mereka dan itu adalah Luo Feng bersama dengan King Yong. Apakah Tuan Luo Feng ingin bertarung dengan kakak Han? Setelah ini selesai aku akan menyampaikannya. Kata Liu Xuang dengan malas. Memangnya seberapa kuat dia itu? Liu Xuang aku sudah mengirimkan surat lamaran ke keluarga Liu berkali-kali. Aku akan mematahkan kaki kakakmu itu jika kau tidak segera memberikan jawaban. Kata King Yong dengan kesal. Liu Xuang mengabaikan King Yong seperti angin lewat dan tidak ingin menjawabnya. Langkah kaki yang keras terdengar dan Hansen datang bersama dengan Cai Ying di sampingnya. Mata semua orang berbinar dan tidak menyangka bahwa Hansen akan berani datang. Semua orang bertaruh dengan batu roh mereka dan hampir mereka semua bertaruh untuk keluarga Fan. Bagus bocah. Kau berani datang dan mengantar nyawamu. Teriak Fan Hai dengan keras. Berisik sekali. Hansen mengorek telinganya dan merasa kesal.
Cai Ying melompat ke tengah arena dan tanpa pikir panjang dia maju pertama. Saya adalah Cai Ying dan merupakan pedang dari Tuan Hansen. Saya naik ke arena untuk menantang salah satu anggota keluarga Fan. Gadis kecil yang berada di alam Golden Core tahap akhir berani naik. Bakat yang bagus tapi sayangnya tuanmu menginginkanmu untuk mati. Kata Fan Hai dengan senyum yang lebar. Ayah. Untuk membunuhnya serahkan saja kepadaku. Kalian tidak perlu merepotkan diri sendiri dan biarkan aku Fan Lim yang mengurusnya. Kata Fan Lim yang merupakan putra dari Fan Hai. Fan Hai sama sekali tidak keberatan dan Fan Lim melompat ke bawah. Hansen duduk dengan santai dan Cai Ying sama sekali tidak gentar. Fan Lim hanya berada di tahap awal Nas Chen Sol dan seharusnya ini akan menjadi pertarungan yang mudah untuknya. Gadis kecil. Aku akan memberikan contoh kepadamu apa akibatnya dengan menyinggung keluarga Fan. Aku akan menyiksamu secara perlahan, merobek semua pakaian dan menunjukkan tubuhmu kepada para penonton. Setelah itu baru kau akan mati di tanganku. Kata Fan Lim dengan nada yang arogan. Cai Ying memegang pedang di pinggangnya dan berkata, Tuanku sedang menunggu. Tidak perlu banyak bicara dan bisakah kita mulai? Sesuai keinginanmu. Fan Lim melesat ke arah Cai Ying dan meninju ke arahnya. Bayangan serigala yang ganas terlihat jelas dalam tinjunya. Namun sosok Cai Ying bergerak dengan kecepatan cahaya. Fan Lim dengan panik memiringkan kepalanya dan Cai Ying sudah melewatinya. Darah perlahan mulai mengalir dan terlihat jelas luka tebasan pedang di leher Fan Lim. Semua orang sangat terkejut melihat hal ini dan Fan Lim terlihat sangat marah. Jika dia terlambat sedikit saja maka kepalanya mungkin akan terpotong. Hansen mengerutkan keningnya dan berkata, Cai Ying, jangan menahan diri dan memberikan belas kasihan. Kau sudah membuang peluang untuk membunuhnya dalam sekali gerakan. Aku tahu kalau kau tidak memiliki pengalaman dalam membunuh seseorang. Tapi apakah kau tidak dengar apa yang dikatakannya barusan? Jika kau tidak memiliki kemampuan maka nasibmu mungkin sudah seperti apa yang dia katakan. Dalam pertarungan ini kau harus membunuhnya. Jika kau tidak bisa maka turunlah dan jangan ikuti aku. Episode sebelumnya. Bab 54 Sosok yang berpengaruh. Episode berikutnya. Bab 56